Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. I am Isru Midwife and you are my family. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas testimoni pasien kali ya. Jadi itu tentang suntik KB. Suntik KB dan tidak sakit menurut cerita pasien. Nah, pada video kali ini saya akan membongkar rahasianya ya. Bagaimana caranya saya suntik dan pasien merasa waktu saya suntik dia tuh nggak merasa apa-apa gitu ya. Oke, semuanya saya akan bahas pada video kali ini. That's right, ini dia videonya. Oke, jadi tuh berapa ya pasien saya ada saya suntik dia tuh nggak merasa sakit sama sekali. Kenapa bisa? Nah, ada beberapa tekniknya ya. Saya cerita dulu ya. Jadi pasien saya ini biasa saya suntik gitu ya. Terus dia tuh bilang, ih, kamu beneran suntik ini? Kok nggak ada rasa sakit ya? Gitu. Saya juga kadang bercanda, iya saya nggak suntik, obatnya saya buang, ini saya buang obatnya ke lantai. Nah, dia tuh menunduk, dia tuh lap itu lantai. Dia bilang, ih, beneran kok suntik ini, jangan sampai saya hamil ya. Saya bilang, iya beneran, ini lihat obatnya habis. Enggak kok, saya nggak buang obatnya ke lantai, tapi saya beneran suntik. Terus ada lagi, terus dia bilang, ih, betulan kok suntik, kok kenapa nggak ada rasa sakit ya, nggak ada rasa sama sekali. Saya bilang, biasa, ibu bisa aja gitu ya, saya bilang. Terus ibunya bilang, betulan ini nggak ada rasa sakit sama sekali gitu ya. Saya bilang, enggak kok bu, saya suntik beneran. Mereka tuh kadang apa ya, mereka tuh senang juga, khawatir juga gitu ya. Senangnya itu karena nggak merasa sakit, tapi khawatirnya jika memang betul-betul saya nggak suntik. Mereka tuh khawatirnya jika saya betul-betul nggak suntik dan hamil lagi gitu ya. Nah, karena memang kan pasien-pasien suntik yang datang ya, pasien-pasien KB yang lain lah, salah satu tujuan mereka itu sebenarnya tuh bukan untuk menjalankan kehamilan, tapi memang untuk mencegah tidak hamil lagi gitu ya, nggak hamil lagi gitu ya. Nah, kadang biasa yang misalnya yang pakai suntik 1 bulan, yang suntik 3 bulan, biasa tuh saya sarankan ke IUD jika memang niatnya itu sudah nggak mau hamil lagi gitu ya. Maksudnya anaknya sudah besar-besar gitu ya, maksudnya. Terus dia kan udah lumayan berumur juga kan, malu-malu juga ya jika ibunya berumur, anaknya sudah dewasa, sudah untuk menikah gitu ya. Apalagi anaknya habis nikah dan punya anak lagi, masa ibunya hamil lagi gitu kan. Nah, itu kan nggak lucu ya. Oke, kembali ke laptop ya. Cara tekniknya bagaimana saya suntik sampai pasiennya itu merasa enggak sakit ya. Yang pertama dari obatnya ya. Jadi saya pakai itu 2 spoit gitu ya. Nah, aduh silau. Nah, saya tuh pakai 2 spoit gitu ya. Nah, atau satu spoit tapi ada needle lain ya. Needle maksudnya jarum. Jadi ini kan 1 spoit gitu ya, 1 spoitnya. Ini boleh pakai 1 spoit, tapi ada jarum tersendiri gitu ya, jarumnya beda. Atau pakai 2 spoit. Nah, jarumnya ini hanya jarumnya aja yang diambil gitu ya. Nah, jarumnya ini nanti hanya untuk menghisap obat saja ya. Itu aku buka ya, nggak apa-apa demi konten. Ya, jadi itu siapa yang mau pakai, saya juga nggak pakai. Tahu ada yang mau komen saya kok KB apa gitu ya, komen aja. Tadi mau kepo gitu ya, saya tuh KB apa gitu ya. Jadi ini tuh saya cuman buka buat konten, abis itu dibuang, gak ada pasien soalnya, gak ada pasien datang, disimpan juga kan jadinya nggak steril gitu ya kalau mau dipakai. Oke, jadi ini tuh KB 1 bulan andalan ya. Jadi itu KB masih bagus ya, expire-nya itu tahun 2024, tahun depan berarti ya, tapi bulan 11 loh, akhir tahun gitu ya baru expire. Nah, jadi tuh sorry. Jadi kan ini dikocok dulu. Soalnya biasa kan ada endapan obat. Biasanya kan obatnya itu mengendap di bawah-bawah gitu ya. Jadi dikocok-kocok dulu sampai
sampai itu dia tuh berbaur dengan cairannya gitu ya. Jadi obatnya itu sudah bercampur dengan cairannya gitu ya. Nah, ya, kemudian kita isap lah ya. Kita isap dengan spoit ini. Nah, kita isap gini ya. Nah, biasa kan habis dikocok ini banyak gelembung-gelembungnya gitu ya. Enggak kentara sih ya. Jadi itu banyak gelembung-gelembungnya di sini. Kalau habis dikocok-kocok ibu bisa deh. Kalau misalnya beli obat tuh terus ibu kocok-kocok gitu ya. Nah, di sini tuh banyak gelembung-gelembungnya. Nah, jadi ya. Nah, gelembung-gelembung ini yang jika masuk disuntikkan itu bisa menyebabkan sakit ya. Jadi sewaktu kita tarik ya, kita tarik ini ya, kita ini sampai habis. Nah, itu kan gelembungnya ikut ya. Nah, gelembungnya ikut. Nah, udah ya, udah selesai. Oke. Nah, deh. Itu kan ikut gelembungnya di dalam ya. Nah, gelembung inilah yang biasa menyebabkan sakit ya. Nah, kenapa pakai? Nah, jadi habis itu kan kita tuh buang, kita ini kan dibuang, jadi tuh gini-giniin biar gelembungnya itu hilang, biar gelembungnya itu naik ke atas gitu ya. Kemudian bisa dikeluarin dari jarumnya gitu ya. Nah, kita keluarkan dari jarumnya. Jadi sisa di sini itu nggak ada gelembung, betul-betul nggak ada. Jadi perhatikan betul itu gelembungnya sudah nggak ada, bahkan digini-gini juga nggak ada kan. Jadi udah keluar ya gelembungnya. Penyebab sakit pertama sudah hilang gitu ya, gelembung. Kemudian yang kedua, kenapa saya bilang saya pakai 2 dispo gitu ya. Ini saya buka lagi. Ini kan tadi untuk mengisap ini. Mengisap ini. Ini yang dispo baru. Dispo baru ini kita ambil ininya aja, jarumnya ya. Ini kan dispo baru ya. Ini tadi yang pakai mengisap, kentara ya. Pakai mengisap itu ini yang tadi itu ada bekasnya, bekas obatnya, diganti dengan dispo baru. Kenapa? Diganti dengan dispo baru gitu ya. Kenapa nggak pakai ini gitu ya? Itu dibuang basir ya. Iya, maksudnya nggak membasir juga sih, kan ada fungsinya gitu ya. Kenapa saya nggak pakai ini? Karena ini tuh dipakai tadi mengisap apa sih obatnya, dan obatnya ini kan karet. Nah, itu kan waktu ditusuk, ini kan jarumnya ya, waktu ditusuk ini, nah itu secara otomatis tanpa kita lihat secara kasat mata ini tuh jarumnya jadi tumpul, nggak tajam lagi karena dia habis menusuk karet. Bisa juga sisa-sisa karet di dalam itu masuk di dalam lubang jarum. Nah, itu juga yang bisa menyebabkan sakit. Waktu jika ini jarum yang dipakai menusuk itu lagi yang dipakai untuk suntik. Nah, itu yang bisa menyebabkan sakit lagi. Makanya saya pakai jarum baru. Nah, jarum baru ini dia tuh tajam, setajam sil. Tuh, tajam banget ya. Tapi di kamera kayak tumpul ya. Sebenarnya itu tajam banget ya. Jadi jika tuh tajam banget masuk itu tuh bisa nggak kerasa ya. Sama juga kalau ambil darah di sini, jika petugasnya tepat mengambilnya dan pada nadi yang tepat, itu nggak akan rasa sakit loh waktu ambil darahnya ya. Bisa dicoba. Maksudnya ya cari petugas yang sudah berkompeten, yang memang pengalamannya sudah berpuluh-puluh tahun, nggak mesti puluh-puluh tahun sih, sudah bertahun-tahun gitu ya ambil darah. Oke, next lanjut lagi. Jadi diganti ya. Jadi nggak dipakai ini lagi, bekas mengisap ini nggak dipakai. Pakainya itu spoit baru, jarum baru. Dipakailah suntik. Oke, kemudian jadi sudah 2 ya. Yang pertama itu gelembung dikeluarin ya. Yang kedua, jangan dipakai suntikan yang bekas, pakai mengisap obat gitu ya. Jadi pakai suntikan baru, jarum baru gitu ya.
Nah, kemudian yang selanjutnya pada penyuntikan pasiennya. Aku ambil ini sebagai contoh ya. Nah, untuk ini lanjut part 2 ya. Soalnya videonya sudah terlalu panjang. Oke, lanjut part 2. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah.